tentara ini tuh bisa melawan kuman-kuman yang mau masuk ke dalam diri kita gitu. Kemudian kenapa sih kita harus sehat secara fisik? Kan kita udah lahir itu udah tahu ya tanggal kelahirannya udah ditentukan sama Allah. Kemudian tanggal meninggalnya juga udah ditentukan, di mana itu nggak bisa lagi diubah-ubah, diuak-uak, nggak bisa lagi nih. Nah, kenapa sih harus? Terus kenapa kita harus sehat? Kan kita juga bakalan nanti meninggalnya tanggal ini. Kita kan udah lahir tanggal ini. Nah, kesehatan fisik ini adalah mengintervensi di bagian ini, teman-teman. Jadi di bagian antara kita lahir sampai antara kita meninggal, itu di tengah-tengahnya kan ada kehidupan. Nah, di tengah-tengah ini adalah pilihan kita. Pilihan kita mau menjaga kesehatan atau nggak menjaga kesehatan. Kemudian outcome-nya nanti waktu tuanya seperti apa. Tuanya nanti jadi lebih rentan akan penyakit, atau tuanya nanti jadi lebih sehat, ada bugar. Kan menjadi pilihan teman-teman semua nih. Jadi kalau misal waktu SMP udah ngerokok ini kan banyak ya, ada nikotin dan lain sebagainya di dalam kandungan rokok dimana akan menyebabkan penyakit-penyakit waktu dewasa maupun waktu tua. Nah, nanti kalau misalnya di dewasa udah terkena penyakit karena rokok, misal ada kanker, itu nanti kan waktu kita menjalani di bagian sini, teman-teman, nanti kan akan terengah-engah, napasnya jadi nggak enak, terus batuk-batuk terus keluar dahak, kemudian harus diopname di rumah sakit, terus harus kemoterapi, harus menjalani ini itu, kan nggak enak ya bagian sininya. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga kesehatan fisik supaya waktu kehidupan kita itu kita bisa jalani dengan nyaman. Waktu kehidupan kita bisa nanti insya Allah semoga sampai tua, nanti tuanya kita masih bisa main sama cucu-cucu kita, terus masih bisa bersepeda sama sahabat-sahabat kita gitu. Jadi harus dijaga dari sekarang, karena kan kalau misal usia-usia muda kayak kita ini ya sering banget kan kayak makan junk food, minum boba, minum milk tea, Thai tea, yang itu juga akan berpengaruh pada kesehatan kita. Oke, kalau dari Al-Quran itu sendiri ada beberapa ayat yang menunjukkan tentang gimana sih cara Allah dari Al-Quran ini mengatakan gimana sih cara untuk menjaga kesehatan fisik. Yang pertama dari surat Al-Ma'idah ayat 88, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Di mana di sini makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita syaratnya ada dua, seperti teman-teman semua yang udah tahu ya, halalan, thayyiban, halal dan baik. Halal dari segi rezeki dan gimana cara kita mendapatkannya, kemudian baik gimana itu baik untuk kesehatan kita. Kemudian ada lagi ayat satu lagi, yaitu ayat Al-Mudaththir ayat 4, dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, di sini juga kita harus menjaga kebersihan diri, kebersihan pakaian, dan kebersihan lingkungan, supaya kuman-kuman ada di luar-luar ini akan kita bersihkan dulu nih, supaya nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Lalu gimana sih cara menjaga kesehatan fisik? Nah, ini intinya ya teman-teman. Yang pertama adalah minum air 8 gelas sehari. Sebenarnya air ini nggak satu 8 gelas sehari setiap orang ya. Ini aku ini ya disclaimer dulu kalau ini tuh untuk menjaga kesehatan bagi orang-orang dewasa yang normal. Kalau semisal orang-orang dengan penyakit ginjal mungkin itu juga airnya akan berkurang. Jadi air orang-orang yang penyakit ginjal itu minumnya adalah sebanyak dia bisa mengeluarkan kencing. Gitu. Kalau misal orang-orang normal minumnya kira-kira 8 gelas per hari. Nah, untuk menghitung kebutuhan harian cairan itu gimana sih? Caranya adalah dengan rumus Dero, di mana 10 kilo pertama berat badan kita dikali dengan 100 mili, lalu 10 kilo kedua berat badan kita dikali dengan 50 mili, lalu berat badan yang sisanya dikali dengan 20 mili. Nah, ini rata-ratanya adalah 8 gelas per hari untuk orang-orang yang dewasa normal.
Lalu yang kedua adalah isi piringku. Nah, dulu mungkin teman-teman ingatnya waktu kita SD, SMP gitu, 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang Kemenkes udah mau jadi isi piringku. Di mana dalam satu penyajian, itu lauknya adalah sepertiga dari setengah piring, lalu untuk buahnya adalah sepertiga dari setengah piring, kemudian untuk makanan pokoknya 2/3 dari setengah piring, dan sayurannya 2/3 dari setengah piring. Di mana di sini makanan pokoknya bukan cuma nasi ya, nasi putih, nasi merah, bisa singkong, bisa jagung, bisa mie juga. Untuk lauknya ya seperti yang terlihat di sini ya, bisa ikan, daging, lalu untuk buahnya bisa buah-buahan, lalu untuk sayurannya bisa sayur, bisa wortel, sayur bayam, dan tomat, dan lain-lain. Nah, ini untuk kebutuhan kalori pada setiap manusia. Ini ada wanita sama laki-laki. Untuk perhitungannya kira-kira segini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang gizi, mungkin teman-teman lebih ngerti ya tentang gizinya. Jadi kalau kalori ini kan kita udah hitung ya kebutuhan kalorinya, misal udah ketemu nih segini 2160. Nah, sebenarnya ada satu buku gizi itu yang beneran kira-kira kalori, misalnya satu potong ayam yang beratnya sekian itu kalorinya berapa, terus nasi putih kalorinya berapa, nasi merah kalorinya berapa. Tuh mungkin kalau teman-teman ada yang berminat untuk benar-benar menghitung kebutuhan kalori setiap hari, itu bisa download bukunya atau beli buku. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan, bisa menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan pakaian, dan lain-lain. Seperti yang tadi saya jelaskan, dan di awal kalau misal kebersihannya berkurang, nanti ada banyak kuman yang masuk. Terus nanti kalau misal sistem imunnya juga berkurang, itu nanti kuman-kuman itu bisa menyebabkan penyakit pada diri kita. Kemudian adalah olahraga. Nah, ini mungkin yang lebih harus challenging ya, karena olahraga ini kan harus membutuhkan waktu, membutuhkan keinginan, terus gerak. Apalagi akhir-akhir ini, ya mungkin saya aja ya, itu kayak kurang banget geraknya, karena kalau misal capek itu langsung tidur, terus gak gerak-gerak. Nah, olahraga ini idealnya berapa sih? Idealnya adalah 150 menit per minggu. Jadi kalau misal mau 5 hari, itu per harinya 30 menit. Gitu. Terus, ya ampun tuh kok banyak banget sih terminnya 150 menit. Nah, pasti, aduh nggak ada waktu nih. Sebenarnya nggak ada waktu atau nggak disempetin. Jadi kita harus menyempatkan olahraga ini. Supaya apa? Supaya yang tadi saya jelaskan di awal, supaya waktu kita dewasa, itu kita bisa masih bugar, masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik, masih bisa merawat cucu, masih bisa kerja, dan lain-lain. Karena kalau misal kita nggak bugar, kita di rumah aja, terus apalagi kalau orang-orang tua ya teman-teman, itu kalau orang tuanya misal jalan-jalannya udah nggak enak, udah nyeri kalau jalan, terus bersosialnya juga berkurang kan, karena udah jalannya aja nggak enak, apalagi sosial ke tetangga-tetangga berkurang. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi, selain fisiknya, juga akan mempengaruhi mentalnya teman-teman. Jadi nanti fisiknya berkurang, mentalnya juga berkurang karena sosialnya juga berkurang kan. Habis itu nanti akan kualitas hidupnya dia akan lebih rendah daripada teman-teman sebayanya. Kemudian ini untuk yang tadi saya bilang yang nomor 2, yaitu kesehatan mental. Nah, kesehatan mental di sini akan menimbulkan kalau misalnya mentalnya nggak sehat, sering overthinking, sering stres, itu nanti akan meningkatkan hormon stres, namanya hormon kortisol. Nah, ini nanti apa sih? Ini kenapa kalau emang hormon kortisol yang naik? Dia akan menyebabkan banyak penyakit, teman-teman. Di sini yang pertama adalah sistem imunnya atau tentara kita jadi lebih lemah, jadi kumannya gampang masuk, lalu ada penyakit jantung, lalu ada tekanan darah yang tinggi, kemudian ada glukosa yang tinggi atau diabetes. Nah, glukosa yang tinggi di dalam darah ini juga akan menyebabkan kerusakan organ-organ yang lain, misalnya ginjal, kemudian hati, dan lain-lain. Lalu untuk
pencernaannya juga bisa terganggu, bisa diare, bisa konstipasi, gitu. Dan dia juga menyebabkan sarafnya juga terganggu, kemudian pada otak juga bisa menyebabkan kecemasan, depresi, lalu juga bisa sakit kepala. Kemudian gimana nih kalau kita sakit? Yang pertama adalah diobati atau istirahat dulu. Kadang-kadang kan orang Indonesia bilangnya, oh cuma masuk angin. Ternyata istirahat sehari 2 hari udah enakan lagi. Jadi udah berarti udah sehat lagi. Kemudian kalau semisal ini batuk udah 2 minggu nggak sembuh-sembuh, batuknya ada dahaknya atau mungkin ada darahnya, itu bisa langsung ke dokter ya, bila perlu. Nah nanti waktu ke dokter bilang semua keluhannya, jangan ada yang ditutup-tutupin. Kalau bisa semua keluhannya dibilangin supaya nanti juga bisa diagnosisnya itu bisa lebih tepat, jadi obatnya lebih tepat. Misal batuk nih, batuknya udah berapa lama, terus batuknya udah dikasih minum obat apa, terus ada dahaknya apa enggak, terus kalau misal sakit kepala ya sakit kepalanya di sebelah mana, terus nyeri sakit kepalanya tuh waktu pagi atau malam atau terus menerus, pokoknya semuanya disebutin. Terus kan nanti dokternya juga akan ngasih obat, terus ngasih edukasi juga buat teman-teman, misalnya minum air putih ya, terus exercise juga, olahraga juga. Nanti dengerin aja kata-kata dokternya dan beneran dilakuin teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi kebiasaan, seperti kebiasaan yang saya sebutin tadi, olahraganya udah teratur apa belum, kemudian makanannya udah sesuai isi piringku apa belum, minumnya udah sesuai apa belum, terus makan makanan junk food, makanan minuman yang manis kebanyakan apa enggak. Jadi kalau misal makanan minuman yang manis atau junk food kayak burger dan lain sebagainya itu dibatasi ya teman-teman, karena juga banyak banget penelitian yang meneliti junk food dan makanan manis akan berpengaruh pada kesehatan kita. Apalagi buat teman-teman yang misal ayah ibu atau kakek neneknya ada penyakit, misal penyakit diabetes, penyakit tekanan darah tinggi, itu kan kita harus lebih ekstra untuk menjaga kesehatan supaya penyakit-penyakit itu nggak bisa diturunkan sama kita. Walaupun sebenarnya penyakit-penyakit itu ada yang penyakit yang keturunan ya, misal diabetes itu keturunan, tekanan darah itu juga keturunan. Nah, kita itu harus benar-benar membatasi diri supaya penyakit-penyakit itu kemungkinannya lebih kecil untuk menurun ke diri kita. Oke, ini jam ke-25. Ini mungkin agak out of topic ya. Cuman saya pengen membagi dari jam ke-25. Jadi dulu tuh pernah ada kakak tingkat saya yang bahas tentang jam ke-25 ini. Jadi kan satu hari ada 24 jam ya. Terus jam ke-25 ini apa? Di mana letak jam ke-25 ini? Apa setelah jam 24, jam 00, dan sebelum jam 1, bagaimana nih? Jadi kalau semisal teman-teman itu malamnya atau pagi hari, itu kita udah atur jadwal untuk satu hari ke depan. Misalnya hari ini, hari Sabtu jam habis subuh, habis itu beberes rumah jam 5 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 7 masak, jam 7 sampai jam 8 beberes diri, beberes kamar dan lain sebagainya. Nanti jam 9 sampai jam sekian nanti ikut acara IMF. Terus nanti jam sekian sampai jam sekian nanti acaranya apa lagi. Nah, kadang-kadang kan ada acara-acara yang di-cancel nih. Misal, oh ternyata makanannya udah ada nih, makanan semalam masih ada. Jadi tadi jam masaknya yang 1 jam tadi, yang harusnya buat masak, ternyata nggak jadi nih, karena mungkin dapat hajatan dari tetangga, atau makanan semalam masih, gitu ya. Nah, 1 jam itu merupakan jam ke-25 kita, di mana kita udah menjadwalkan nih mau masak, tapi ternyata nggak jadi. Jadi 1 jam itu bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain. Jadi di sini juga teman-teman ada pilihan nih, mau ngapain ya, mau tidur kah, atau mau aktivitas fisik.
atau mau nonton film, atau mau ngapain. Jadi karena ini lagi bahas tentang kesehatan fisik, jadi teman-teman bisa memanfaatkan waktu 1 jam itu untuk aktivitas fisik, untuk olahraga. Bisa lihat YouTube tentang senam SKJ atau tentang workout-workout yang lain. Bisa juga sama teman-teman, ayo badminton bareng. Kan kalau semisal kita aktivitas fisik, apalagi sama teman-teman yang lain, kita juga akan meningkatkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Nah, hormon endorfin sama hormon stres tadi itu bertolak belakang, teman-teman. Jadi kalau misal hormon endorfinnya naik, itu nanti akan meningkatkan juga kesehatan kita. Akan bikin kita bahagia, mentalnya juga enak, sosialnya juga dapat. Jadi kayak misal kita ada perkumpulan main tenis, atau perkumpulan badminton sama teman-teman, aktivitas fisiknya dapat. Terus habis itu jangan lupa juga minum air putih. Terus habis itu sosialnya dapat, hormon endorfinnya dapat, jadi stresnya juga berkurang. Itu teman-teman, jawab dulu. Baik, sebelum masuk ke tanya jawab, mau disclaimer dulu. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya belum bisa, nanti akan saya cari dulu, dan nanti mungkin bisa saya titipkan ke panitia untuk jawabannya. Ya, sekian dari saya, terima kasih banyak. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nadia atas pemaparan yang luar biasa ya. Ternyata selama ini saya masih banyak sekali hal-hal yang tidak saya ketahui tentang menjaga kesehatan fisik nih. Nah, mungkin teman-teman di sini juga masih penasaran gitu dengan materi yang disampaikan oleh Kak Nadia. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat. Untuk termin pertama, saya buka 2 pertanyaan dulu ya. Oke. Dipersilakan teman-teman. Oke, sambil nunggu teman-teman memberikan pertanyaan, saya ada pertanyaan nih, Kak Nadia. Nah, jadi sekarang kan ada fenomena yang namanya remaja jompo ya, Mbak. Nah, terkadang itu saya juga merasakannya, di mana ketika naik tangga beberapa ini aja udah merasa terengah-engah gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan agar mungkin nanti Mbak bisa menjelaskan dulu ya definisi tentang remaja jombo itu seperti apa, dan supaya kita itu tetap bugar dan tetap sehat di masa tua itu harusnya bagaimana? Karena pribadi saya sendiri, saya sudah berusaha untuk olahraga teratur, kemudian makan sehat, tidur yang cukup, tapi kok masih seperti itu. Nah, itu gimana, Mbak? Oke, makasih Mbak Retno atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Jadi kalau semisal remaja jompo itu sebenarnya umurnya tuh masih remaja, cuman kayak fisiknya tuh kayak udah kayak nenek-nenek gitu ya, udah jompo, udah jalan segini aja udah capek gitu. Sebelumnya saya mau tanya nih, olahraganya udah berapa lama? Misal kan tadi idealnya 150 menit per minggu ya. Kalau Mbak Retno sendiri olahraganya sudah berapa jam mungkin? Ya, kalau biasanya sekali ini workout tuh biasanya 10-15 menit, Mbak. Nah, itu sepekan 3 kali sih ya. Jadi 45 menitan ya. Jadi masih kurang ya olahraganya. Nah, iya, itu olahraganya mungkin masih kurang. Kemudian mungkin olahraganya ini misalnya kita tuh olahraga karena ngejar sen, atau kita lari-lari ini karena mau ngumpulin pekerjaan atau ngumpulin tugas-tugas kita. Nah, itu nggak disebut dengan olahraga. Karena apa? Olahraga itu sebenarnya waktu yang kita benar-benar serve untuk kita gerak fisik. Nah, dimana setelah itu kita itu merasa bahagia, karena tadi kan olahraga juga meningkatkan hormon endorfin nih. Kalau semisal habis olahraga kita terengah-engah, terus kita kayak, capek banget nih, dan itu olahraganya aktivitas fisik yang bikin kita lari-lari, ngejar dosen, lari-lari, ngumpulin tugas, itu tidak termasuk olahraga. Nah, mungkin Mbak Retno di sini olahraganya tadi ya kurang banyak, kemudian minumnya udah cukup atau belum, kemudian makanannya Insya juga. Allah udah cukup sih, Mbak. Oh iya, kemudian makanannya juga. Lalu mungkin olahraganya jogging atau apa?
enggak sih, di rumah aja kayak workout pemanasan kayak gitu dari YouTube aja sih, Mbak. Oh iya, mungkin juga bisa olahraga kardio ya kayak jogging-jogging gitu. Kan kalau naik turun tangga kan pakainya kaki ya, dan dia kaki sebagai tumpuan semuanya. Jadi mungkin bisa jogging. Kalau udah joggingnya udah teratur, itu nanti insya Allah akan lebih enak kalau naik turun tangga. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Nadia atas pemaparannya dan juga apa jawaban dari pertanyaan saya. Ini teman-teman ada yang mau bertanya lagi, boleh langsung disampaikan di kolom chat atau bisa open mic. Silakan teman-teman. Izin bertanya. Oh iya, boleh silakan Kak Vina. Iya, terima kasih Kak. Sebelumnya saya izin bertanya, berbicara mengenai kesehatan fisik, kan memang di zaman sekarang ini banyak remaja yang lebih suka makan makanan instan, seperti yang ya makanan instan seperti itu. Namun kita ketahui bersama bahwa makanan instan tersebut banyak mengandung hal-hal yang kurang baik bagi kesehatan. Sedangkan para remaja itu emang minat banget, ketagihan banget sama makanan kayak gitu. Nah, apakah makanan seperti itu memang tidak diperbolehkan banget atau misalnya boleh nih tapi hanya sedikit atau bagaimana selisihnya sama makanan yang sehat? Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Jadi untuk makanan ini sebenarnya idealnya kan kita lebih bagus menghindari, benar-benar menghindari. Cuman kadang-kadang susah ya, karena banyak banget makanan itu yang bisa kita lagi OTW kemana, mesti ada aja. Kayak misalnya makor, cilor, terus milk tea, boba, dan itu enak-enak semua kan ya. Jadi mungkin kita akan membatasinya mungkin kira-kira 1 kali 1 bulan mungkin ya. Itu pembatasan itu maksimal. Jadi janji ke diri sendiri, oke aku bisa nih makan ini, cuman maksimalnya 1 kali dalam sebulan. Atau mungkin lebih ekstrim lagi, 1 kali dalam 2 bulan. Itu sebenarnya enak-enaknya mbak-mbak sekalian aja, karena idealnya kan nggak boleh ya, karena itu juga akan berbahaya bagi kesehatan. Cuman kalau misal sejarah itu, insya Allah nggak apa-apa. Kalau 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Oke. Sudah cukup menjawab ya, Kak Vina? Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi nih, Mbak, yang ada di kolom chat. Nah, ini ada dari Kak Iga. Saya izin membacakan ya, Mbak. Yang pertama, Afwan Kak mau tanya gimana cara mengelola stres di saat kita sedang sakit. Karena kan saat kita lagi sakit, imun kita sudah drop, ditambah jika kita stres juga menyebabkan imun kita drop. Nah, mungkin bisa langsung dijawab, Kak Nadia. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Mbak Inga. Jadi gimana cara mengelola stres waktu sakit? Nah, kalau sakit itu mesti, ya benar sih, kalau sakit kan mesti kepikiran, harus ditambah stres, stres juga menyebabkan sakit. Terus gimana cara mengelolanya? Cara mengelolanya itu sebenarnya dari pribadi masing-masing. Itu misal, kalau teman-teman sekarang sebenarnya healing ya, healingnya diri sendiri itu gimana sih? Mungkin healingnya dengerin ayat-ayat Al-Quran, mungkin healingnya video call sama teman-teman atau sama keluarga, mungkin healingnya itu makan sayur mungkin ya, siapa tahu ada yang makan sayur. Terus jadi cari hal-hal yang bisa membuat kita bahagia walaupun kita sakit, dan hal itu juga tidak dilarang. Misal bukan bukan hal-hal yang oh aku pengen junk food, itu kan sakit, tambah junk food kan tambah sakit ya. Jadi hal-hal yang bikin kita bahagia, cuman itu juga tidak dilarang untuk kita lakukan saat kita sakit. Oke, terima kasih Kak Nadia atas jawabannya. Sudah menjawab ya Kak Iga. Untuk lebih jelasnya kita ada sesi 2 tentang
kesehatan mental nih. Nanti bisa diikutin ya teman-teman. Nah, tadi Kak Naila raise hand ya? Mau bertanya? Dipersilakan Kak Naila Iya, kalau Kak, mau nanya. ya, silakan. Mungkin aku tuh mau nanya, kan kesehatan mental itu sangat penting ya. Nah, yang menjadi pertanyaan tuh, bagaimana kedudukan kesehatan fisik ini, kowiljisme ini, dalam perspektif Islam gitu, Kak. Terima kasih. Izin konfirmasi ya Kak ya. Jadi bagaimana kedudukan kesehatan fisik dalam Islam? Benar gitu nggak Kak? Iya, Kak. Oh iya. Jadi untuk kesehatan fisik ini, sebenarnya tadi udah ada ayat Al-Quran ya, di mana Allah itu menyuruh kita untuk menjaga kesehatan. Disuruh untuk makan makanan yang halal dan thayyiban, kemudian disuruh untuk membersihkan diri, membersihkan lingkungan, membersihkan baju. Nah, ini tuh sebenarnya untuk menunjang juga gimana ibadah. Kalau misal kita sehat, semuanya juga sehat, ibadah kita kan nggak ada yang bisa terbatas ya. Misalkan nggak bisa jalan nih atau ada penyakit nih di kaki, jadi kan sholatnya harus sambil duduk, dan itu kan beda ya rasanya sama sholat yang berdiri. Ini kalau misal kita sehat, sholatnya bisa berdiri, juga nggak terbatas dalam melakukan aktivitas ibadah yang lain, dan itu juga akan meningkatkan uh, kemampuan ibadah kita juga lebih enak. Kemudian selain itu juga kita waktu menjalani kehidupan hari-hari juga lebih enak, lebih nyaman. Gitu, Kak. Jadi kan Allah juga di dalam surah Al-Maidah tadi menjelaskan bahwa makan makanan yang halal untuk ibadah, dan juga menjelaskan untuk membersihkan pakaian. Oke, sudah menjawab ya Kak Naila? Sudah, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Naila atas pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi, dan ini insya Allah jadi pertanyaan terakhir ya Kak Nadia. Saya izin bacakan dari Kak Hartin Miftahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak Nadia, sekarang ini saya merasa kesehatan itu memang sangat penting untuk dijaga sejak dini. Saat ini saya sudah berusaha untuk menjaga pola makan, olahraga, menjaga kesehatan mental. Tapi untuk menjaga istiqomah itu sangat susah Kak, apalagi di kondisi menjadi mahasiswa yang fokus kerja, tugas, sampai lupa makan ataupun dengan kegiatan lain yang padat. Nah, bagaimana agar ini bisa konsisten untuk menjaga kesehatan kita, Kak? Mungkin seperti itu. Silahkan, Kak Nadia. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di jam ke-25 tadi, jadi kita mungkin bisa mereng-reng waktu kita, jadwal kita per hari itu gimana. Jadi mungkin malamnya itu kita evaluasi hari ini, oh aku kurangnya apa, oh aku kelebihannya apa, oh apa sih yang udah bagus, yang harus ditingkatkan lagi yang mana. Tuh malamnya evaluasi. Habis itu pagi, mungkin habis subuh, kita reng lagi jadwal. Oh jam segini sampai jam segini aku mau ngapain, segini sampai jam segini aku mau ngapain. Terus apalagi kan tugasnya banyak ya, nah itu kita juga harus siapkan waktu untuk mengerjakan tugas, jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda kan tambah stres, hormon kortisol naik, dan akan mengakibatkan kesehatan kita juga akan berkurang. Nah, kalau semisal pada jam-jam ini, oh ternyata ada nih waktu luang yang harusnya aku ngapain, ternyata di cancel, atau harusnya aku kuliah, ternyata kuliahnya mundur. Nah, di situ bisa kita bisa kita lakukan hal-hal yang lain, misalnya olahraga atau stretching aja di, mungkin ada suatu ruangan yang khusus buat muslimah mungkin ya, jadi bisa olahraga dengan bebas. Nah, selain itu juga bisa untuk kesehatan mentalnya ya, yang tadi yang waktu misal mengerjakan tugasnya itu dijamin. Terus juga kadang kan kalau mengerjakan tugas itu, kalau saya itu 1 jam habis itu istirahat dulu 10-15 menit, terus ngerjain lagi. Jadi jangan yang ngerjain terus, nanti kan bikin stres ya. Nah, dan setelah itu juga selanjutnya ada klub-klub yang olahraga misalnya. Oh,
kamu mau nggak olahraga sama aku? Nanti kita bikin klub. Nah, bikin klub di situ kamu olahraga apa? Terus nanti kita semisal antara hari Sabtu sama hari Ahad, salah satunya mungkin kita bisa janjian untuk olahraga bareng-bareng. Olahraga bareng-bareng ya tadi saya bilang juga, olahraga bareng-bareng, kesehatan fisiknya dapat, kemudian sosialnya juga dapat, kemudian endorfin naik, kesehatan mentalnya juga dapat. Mungkin itu Kak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nadia atas jawabannya. Semoga bisa menjawab